Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la rabban siwa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamul malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin hadirat, para habaib, para ikhwan, ummahat, akhwati rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di petang hari yang penuh berkah, di masjid yang penuh keberkahan ini, duduk sejenak beriktikaf sembari meraup keberkahan, meraup pahala yang berlimpah dan ampunan dosa yang luar biasa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang duduk di majelis taklim. Terlebih lagi satu nilai plus yang kita dapatkan, majelis taklim ini diadakan di masjid. Maka ibu bapak hadirin duduk di masjid ini dalam rangka menghadiri majelis taklim mendapatkan tambahan pahala menghidupkan, mensyiarkan masjid, memakmurkan masjid, bertambah pahala lewat i'tikaf di masjid. Maka di sini kami mengajak kita semua untuk jangan lupa berniat i'tikaf. Yang belum niatkan i'tikaf, karena dengan niat ini akan membedakan ganjaran pahala kita dibandingkan orang yang tidak berniat. Ma'asyiral ummahat, habaib, ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Duduk di majelis taklim merupakan suatu ibadah yang tinggi nilainya di hadapan Allah, di hadapan baginda Rasulullah. Mungkin pada pertemuan-pertemuan kemarin dari kitab ini dijelaskan bagaimana fadail, kemuliaan orang duduk di majelis ilmu. Begitu banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita ibu bapak tentang fadilah orang duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Sampai Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya julusaka sa'ah, duduknya engkau sejenak, sesaat, katakanlah 1 jam atau beberapa menit di majelis ilmu, itu khairul laka, lebih afdal. Nabi tidak mengatakan sama, tapi lebih afdal kata Rasulullah, dari engkau sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih afdal daripada engkau mengunjungi 1000 orang sakit. Lebih afdal daripada engkau menghadiri 1000 orang meninggal dunia, menghadiri sholat jenazah 1000 orang yang meninggal dunia. Kalau kita pikir bu bapak, ini luar biasa yang ngomong Rasulullah. Cuma mungkin akal pendek, kalau bahasa Palembang itu madai, duduk macam mana, nyantai, duduk setengah jam, 40 menit, 1 jam, lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada mengunjungi 1000 orang sakit, lebih afdal daripada mengikuti sholat jenazah 1000 jenazah. Kapan ibu bisa menghadiri 1000 jenazah? Kita yang laki-laki aja, kalau satu orang satu sehari jenazah kita sholatkan, setahun baru 360, butuh 3 tahun. Satu kali sholat jenazah pahalanya bagaikan girat, bagaikan gunung Uhud kata Rasulullah. Duduk di majelis taklim lebih afdal dari 1000 jenazah kita sholatkan. Sekarang kita menyolatkan jenazah seminggu sekali belum tentu, apalagi mau tiap hari.
Apalagi mau 3 tahun berturut-turut, Pak. Ini subhanallah, dengan duduk sekali di majelis taklim manapun itu, terutama yang kita saat ini berada di dalamnya, itu ternyata seperti itu. Kok bisanya? Apa yang tidak berlebihan? Tidak. Kenapa katakan tidak? Karena memang ilmu itu penting, Ibu. Orang yang beramal soleh, sholat, puasa, zakat, sholat sunnah, pergi haji, umroh, sampai nikah dan lain-lain, kalau tidak disertai ilmu, maka kemungkinan ibadahnya jauh dari sah. Mardudatun la tuqbalu, tidak diterima sama Allah. Orang banyak dikasih Allah semangat untuk ibadah tapi tanpa ilmu. Capek dia beribadah tapi tidak dapat nilai. Bahkan kalau orang ibadah tanpa ilmu itu, ikhwan habaib hadirin, kemungkinan pertama amalnya sia-sia, tidak dapat pahala. Rugi nggak? Rugi. Tapi ada kemungkinan yang lebih parah, amal ibadahnya sia-sia, dituntut untuk mengulangi, dan dia pun dianggap dosa. Yang lebih parah lagi nih, ibadah tapi dianggap berdosa. Kenapa? Karena dilakukan tanpa ilmu. Ilmu adalah wajib yang harus kita tuntut, tapi tidak semua ilmu boleh atau harus kita kejar. Ilmu yang wajib kita kejar, ilmu yang memang kita butuhkan untuk hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Ilmu yang mengenalkan kita halal dan haram, ilmu yang mengenalkan kita tentang sah dan tidak sahnya ibadah yang kita lakukan. Dalam kesempatan majelis yang berkah ini, jazakumullah jazak, habibana Ustaz Nabil yang memberikan kesempatan untuk kami duduk bersama-sama Bapak hadirin, ibu-ibu sekalian. Dalam majelis ini saya akan memberikan beberapa contoh kerugian-kerugian orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Beribadah tanpa ilmu. Bismillah, kita ambil contoh yang pertama. Contohnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita mengenal adanya sholat sunnah taraweh. Umat Islam, Masya Allah, yang tidak bisa baca Quran aja ikut sholat taraweh. Yang tidak pernah tidak pernah duduk di majlis sholat tarawih ikut. Mereka cuma ngikut ibadah tapi tidak punya ilmu. Ini ada kejadian, Bu. Ada seorang anak, Masya Allah, semangat. Kalau udah belum puasa semangat, sholatnya di sop depan, belum adzan isya udah duduk duluan. Mantap, sholat duluan. Sholat isya berjamaah, ba'diyah, setelah itu sholat tarawih 20 rakaat lagi, 3 tarawih, witir 3 rakaat, 23. Ya, bukan kayak orang sekarang 11. Ya, orang sekarang merasa cukup dengan 11 rakaat. Boleh, bagus. Ya, 2 rakaat aja boleh, Bu, sholat tarawih itu, Bu. Oh iya, Bib, boleh, Bib. Nah, kan dapat ilmu kan? Ya, 2 rakaat, Bu, boleh. Kalau gitu tahun depan saya 2 rakaat saja sholatnya. Ya boleh, dapatnya juga 2. Kalau ente 20, dapatnya 20. Jadi ada seorang pemuda itu, Masya Allah, sholat tarawihnya luar biasa, getol, semangat. Sholat. Suatu hari dia dapat undangan dari mertuanya buka bersama. Jarak rumahnya tempat dia sholat dengan rumah mertuanya kurang lebih 20 kilo. Jadi dia mikir, ya Allah, ini gimana nih? Kalau aku pergi ke undangan buka bersama, pasti nanti habis buka diajak makan. Habis makan nanti dekat isya. Balik ke sini barangkali aku bisa terlambat. Bisa-bisa aku sampai rumah, adzan sudah berkumandang, orang sholat isya, aku bisa terlambat. Sementara aku selama ini istiqomah. Jadi akhirnya dia mikir, kalau aku tidak datang memenuhi undangan mertua, dipecat jadi menantu. Ya, bisa dipecat jadi menantu. Semua orang pengen jadi menantu kesayangan. Akhirnya udah, bismillah. Dia pergi cepat-cepat sebelum maghrib udah datang, setor muka sama mertua sampai adzan. Begitu adzan selesai, dia pecahkan puasanya, takjil istilah kita. Langsung mikir pengen syarat, pengen lari langsung pulang ke kampungnya biar nggak terlambat. Istrinya bilang, jangan Mas, nanti babah ngamuk. Kau udah ikut makan, makan dulu. Selesaikan makan, udah makan, kau boleh tinggalkan. Udah, mikir lagi dia, Pak. Duduk makan, Bu. Makan selesai, udah makan selesai. Bas mau pulang, diajak ngobrol sama mertua. Diajak ngobrol.
Sebentar-bentar lihat jam, sebentar-bentar lihat jam. Hanya nggak kuat ya permisi, izin. Adzan tinggal 5 menit lagi bu. Izin sama mertua dikasih izin. Begitu jalan, masya Allah, ngebut sampai di simpang lampu merah, kena lampu merah. Jalan simpang lampu merah, kena lampu merah lagi. Lewat pasar macet. Baru dapat separuh adzan berkumandang. Adzan Isya berkumandang. Bingung kan? Waduh ya Allah, ini gimana? Biasanya aku datang sebelum Isya, ini adzan Isya. Kebut, tancap gas lagi. Sampai kurang lebih mungkin tinggal 3 kilo, terdengar iqamatis sholah. Orang qomat sholat Isya. Waduh, lepas tahun ini katanya. Malam ini aku terlambat sholat. Hanya dikebut lagi sampai ke rumahnya dekat masjid. Dia langsung masuk ke dalam rumah, langsung ambil wudhu, langsung ngejar masjid. Begitu masuk depan masjid, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai orang salat Isya, Pak. Selesai orang salat Isya. Dia bingung, ya Allah gimana nih, aku belum salat Isya. Nanti kalau aku salat Isya sekarang dilihatin orang malu. Ya memang selama ini salatnya bukan karena Allah. Jadi kalau terlambat malunya juga karena manusia. Kalau karena Allah nggak malu dia, kalau memang punya udzur. Jadi dia langsung masuk masjid, duduk di belakang, pura-pura udah sholat. Dia punya perhitungan, sudah, penting aku sholat Isya aku nggak bisa, yang penting taraweh aku nggak terlambat. Selesai. Orang sholat sunnah ba'diyah ikut sholat sunnah ba'diyah. Padahal sholat Isya belum, nutupin diri. Begitu dikumandangkan as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, salat tarawih rahimakumullah, langsung cet, langsung di sop depan. Di posisi biasa dia sholat. Wah Jul, kukira aku tak kati Jul. Wah aduh aku, tak bisa aku luput ya. Masya Allah. Tak mungkin aku tuh lepas sholat tarawih. Sholat bu, Masya Allah. 2, 4, 6, 8, 10, 20. 20 selesai, 2 tambah 3, 23 Pak. Dia pikir sebelum sholat tadi aku sholat tarawih dulu. Selesai sholat tarawih, pulang ke rumah sholat Isya. Kan tidak ada yang tahu. Penting aku sholat Isya jalan, sholat tarawih juga jalan Pak. Benar nggak pemikirannya? Benar bagi orang yang bodoh. Selesai sholat tarawih pakai ngejus Quran lagi. Ya, sholatnya bukan cuma sholat wadduha ke bawah. 1 juz Quran, wah, ujung Palembang tercancang lama dia. Tegak, sholat 23 rakaat. Selesai sholat, alhamdulillah, malam ini aku tidak ketinggalan sholat tarawih. Balik ke rumah. Kebetulan ibunya seperti ibu-ibu ini, rajin ke majelis, berilmu, paham. Begitu sampai ke rumah, bentang sejadah, qomat sholat Isya. Emaknya bingung, nah anakku sholat apa pula ini. Selesai sholat, assalamualaikum, ditanya sama emaknya, Jul, kau ini dari mana tadi? Dari masjid mah. Apa gawe ke masjid? Ya, sembahyang tarawih aku. Tak terlambat aku hari ini mak. Dapat aku dari awal tarawih di sop depan pula. Terus ini kau sholat apa berarti? Ya tadi tuh aku belum sholat Isya mak. Tadi aku belum sempat sholat jadi aku baru sholat Isya sekarang. Apa kata emaknya bu? Nepak kening yang Palembang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bengak kau ni. Jemaknya bengak. Tahu bengak kan Pak? Apa maksudnya ngomong? Sama baik. Iya, bengak kau ni Jul. Lolo nian kau ni Jul. Tahu tak kata? Syarat sholat tarawih itu harus sholat Isya dulu. Bukan sholat Isya baru sholat tarawih baru sholat Isya. Lawak saja. Jadi mak, ya jadi mak caji mak kau mak mana? Jadi mak mano uji mak. Salat kau ni baru sholat Isya sah salat kau. Tarawih tadi tidak sah kalau. Jadi aku tegak dulu sejam lebih 23 rakaat tadi dah dapat pahala. Tak dapat pahala gara-gara kau lolo. Itu contoh bu. Orang yang ibadah tanpa ilmu. Dia kira dia sudah benar. Masuk sholat Isya kaget nih, nanti sholat Isya. Ternyata dia nggak paham. Syarat sahnya sholat tarawih harus didahului dengan sholat Isya. Ini kebodohan, rugi. Ada yang cuma rugi seperti itu, rugi dia, tidak dapat pahala tapi tidak berdosa.
Tapi ada orang yang tidak dapat pahala plus dosa. Ya, tidak dapat pahala plus dosa. Ibu-ibu mungkin sering dengar, saya kasih contoh lagi. Terutama ini biasanya ibu-ibu, ya. Punya utang puasa. Punya utang puasa. Ya, perempuan yang masih muda-muda biasanya kan mengalami yang namanya haid, Pak. Kita enggak kan? Ada yang haid? Enggak kan? Nah, ini ibu-ibu biasanya akhwat mengalami yang namanya haid. Afdolnya kalau haid itu selesai lebaran digoyori, dicicil. Walaupun tidak harus langsung, boleh mau bulan Rajab, bulan Sya'ban pun boleh. Nah, ada orang dengar cuma nggak pakai ilmu. Kata wong, kalau sudah nisfu Sya'ban tidak boleh lagi puasa, haram. Benar, Bu? Nah, benar itu, Bu. Nah, kamu juga Bapak ikhwan harus pelajari ini. Ya, jangan nanti kita punya bini kita lolos kita bengak. Mana itu? Bininya baru sadar pas sudah nisfu Sya'ban lewat, baru sadar, "Napa? Kenapa dia lakinya? Aku nih masih sisa 3 hari lagi utang puasa. Inilah nisfu Sya'ban." Uji wong, bukan uji ustaz. Uji wong, tak boleh lagi puasa kalau sudah nisfu Sya'ban tuh. Jadi gimana? Ya sudah, kau tuh pulo, lalai, dimarahin oleh lakinya, padahal dia lolo. Dimarahin yang bininya, kau tuh pulo, lalai gino, cobalah dari dulu kau godoi, ini sudah nisfu Sya'ban, tak pacak lagi kau puasa, nunggu tahun depan, kau harus bayar fidyah, kau bla 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 panjang. Jadi bininya lolo, suaminya buyan. Nah, ini nanti ada pembahasan khusus sebetulnya agak panjang, insya Allah nanti paling tepat kalau udah Sya'ban dijelaskan, biar ingat, orang ingat. Memang hukum itu ada, berlaku. Orang nisfu Sya'ban kalau lewat itu tidak boleh puasa. Tapi puasa apa? Bukan puasa semua puasa. Yang tidak boleh dipuasai setelah nisfu Sya'ban itu bukan puasa qadha. Kalau puasa qadha sampai mendekati puasa sendiri boleh. Mau 21, 20, 18 itu boleh. Kalau nisfu Sya'ban untuk puasa qadha, puasa yang hukumnya wajib. Puasa yang hukumnya wajib seperti puasa qadha, mau tanggal 17 Sya'ban, 20 Sya'ban, sama kita juga laki-laki kebetulan punya utang sakit kemarin, musafir kemarin, lupa nggodok, udah teringat sudah lewat nisfu Sya'ban baru teringat, silahkan boleh. Boleh diqadha setelah nisfu Sya'ban. Termasuk juga nazar. Ada seorang bernazar, kalau tanahku laku, aku nak puasa selama 5 hari, subhanallah tanggal 17 Sya'ban tanahnya laku. Maka dia wajib menunaikan ini kewajiban puasanya, nazarnya setelah nisfu Sya'ban. Boleh. Yang tidak boleh itu bahkan haram hukumnya, dosa. Pikirkan loh, ibadah tapi dosa. Kalau itu puasa sunnah mutlak atau puasa sunnah yang memang belum didawamkan. Tidak pernah puasa Senin Kemis, tiba-tiba nak puasa Senin Kemis setelah nisfu Sya'ban, tidak boleh. Ada yang namanya puasa sunnah mutlak. Apa itu sunnah mutlak? Puasa tanpa nama, bukan Senin Kemis, bukan puasa Ayyamul Bid, bukan Ayyamus Sawat, bukan puasa ini, puasa, pokoknya pengen puasa. Kayak hari ini hari apa? Hari Selasa. Ada nggak puasa hari Selasa? Nggak ada. Tapi boleh nggak puasa? Boleh. Namanya puasa sunnah mutlak. Besok ibu pengen puasa, Bib, aku pengen puasa besok hari Rebo, tapi kan yang ada tuh Senin Kemis. Boleh nggak puasa Rebo? Boleh. Niatnya saum mutlak, niat puasa sunnah mutlak tanpa nama. Ya, orang biasanya suka mau diet, suka puasa sambil ibadah sambil diet. Ya, atau pengen mujahadatun nafas. Itu namanya sunnah, puasa sunnah mutlak. Bebas kapanpun. Tidak terikat dengan waktu atau keadaan. Jadi Selasa misal, Sabtu boleh puasa, boleh. Ya. Walaupun bukan puasa Senin Kemis, namanya puasa sunnah mutlak. Nah, puasa sunnah mutlak ini boleh sepanjang tahun kecuali kalau setelah lewat nisfu Sya'ban, tidak boleh. Kecuali kalau dia nisfu Sya'ban puasa disambung besoknya. Itu jadi panjang nih ceritanya sebenarnya hukumnya. Ya, figinya agak panjang pembahasannya. Singkat cerita saya kasih contoh lagi kebodohan. Dulu waktu itu saya masih kecil Pak, belum mondok. Ya saya mondok memang agak terlambat. Waktu itu SMP, saya punya teman namanya Abdurrahman.
Dia bilang sama saya, Sukri, waktu itu kami di awal bulan Sya'ban. Dia bilang sama saya, Bu, Sukri katanya, anak tahun ini nak puasa 40 hari. Wah, cacam begitu. Sebulan lagi saro. Ini nak 40 hari, Pak. Oh iya, 40 hari. Iya. Aku nak puasa dari tanggal 20 Sya'ban. 20 Sya'ban 10 hari sampai Ramadan plus Ramadan 30 hari, 40 hari. Memang angka 40 ini ada dalam syariat. Pandangan khusus syariat terhadap angka 40 ini ada. Ya, bukan keramatan, bukan apa image bukan. Memang 40 itu nilai angka yang ada dalam syariat Islam. Jadi teman saya ini dengan bangga dia mengatakan, aku akan puasa 40 hari. Saya waktu itu nggak belajar, belum. Kagum, Pak. Ngerasa diri saya rendah, ngerasa diri saya ini, waduh lemah banget, aku nggak bisa. Ini temanku Abdurrahman mau puasa 40 hari. Dimulai dari tanggal 20 Sya'ban, tembus sampai Ramadan, nyambung. Singkat cerita dia jalan itu. Kami makan, kami minum, main sama dia ngelongok, Pak. Nyingok, kita minum es, dia ngelongok, nyingok. Kita makan, dia lapar, kita minum, dia kehausan, Bu. Panas lagi terik, Masya Allah. Dia ngerasa dia udah kayak malaikat. Dia ngerasa ibadah dia. Yang kita ngerasa hina, nggak ibadah. Ternyata alhamdulillah. Setelah mondok, setelah belajar, saya syukur, alhamdulillah. Ana dak melak-melak Abdurrahman dulu. Kenapa? Kalau ana melak Abdurrahman, meruginya double. Ternyata apa yang dilakukan oleh Abdurrahman adalah perbuatan mungkar. Mungkar, Bu. Kenapa? Kalau yang tadi dicontohkan sholat taraweh, dia capek, dia letih, tidak dapat pahala, tapi nggak dosa. Tapi yang ini, laparnya lapar luar biasa, hausnya luar biasa, ya, nahan lapar, lihat orang makan minum, dia sabar, dia ngerasa dirinya hebat, ternyata dia sedang melakukan maksiat di hadapan Allah. Nah, yang seperti itu yang dikatakan tidak boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban, haram. Karena dia nggak tahu, karena dia bodoh, dia nganggap itu super 40. Ternyata syariat mengatakan kau tidak super, celaka bahkan, Bu. Sudah rugi lapar, haus, badan kurus, makan tidak makan. Ternyata bukan tidak dapat pahala, tapi malah dapat doh. Kenapa ini terjadi? Karena kebodohan. Karena tidak belajar. Kalau belajar dia tidak seperti itu. Ini merugi. Begitupun nanti kita semua lini kehidupan kita. Ini lebih parah lagi contohnya, Bu. Wong bisa kehilangan bini gara-gara tidak tahu ilmu. Orang bisa berzina gara-gara tidak punya ilmu. Ini contoh. Suami istri, pasangan masih muda, ribut. Akhirnya sampai suatu hari sang istri dibilangin sama suaminya, Siti, aku tidak mau lihat muka kau lagi. Dari hari ini balik kau ke rumah bapak kau sana. Wah, nangis, Pak. Kau nyerikan aku apa? Kata bininya. Bingung dia. Nyerikan apa tidak ini? Tak tahu juga aku juga. Bininya bingung, nangis, nganggap dirinya sudah dicerai. Si suami pun nyangka sudah mencerai istrinya. Karena dia bilang, baliklah kau ke rumah bapak kau sana. Aku tak mau lihat muka kau lagi. Akhirnya balik, Pak. Sampai di rumah ketemu bapaknya, dia ngomong, bapak, aku dicerai laki aku. Nah, ngapa kau ribut? Iyo, laki aku ngusir aku, dia nyerikan aku. Lah bapak ni tak doh, tabayun pula. Depoknya anaknya tadi. Akhirnya sampai, Pak, berbulan-bulan tak balik. Ketemulah seorang ustaz. Dijelaskan, mak mano ceritanya. Ceritanya begini, bla 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 bla. Jadi waktu kau ngomong baliklah kau ke rumah bapak kau sana. Ada tak niat kau nyeri ke bini? Tidak, Pak Kiai. Aku tuh cuma unyam bahe. Bini aku ni tak nurut. Jadi aku suruh balik. Tak ada niat di hati kau. Yakin kau demi Allah kau tak pernah mengucapkan diniatkan di hati kau. Kau nyuruh balik itu nyeri ke bini kau. Tidak, Kiai. Nah, kalau macam itu tak jatuh talak. Ini namanya bab, kalau tolak bab namanya kinayah.
Karena tak tahu tadi 3 minggu, 3 bulan dia dah duduk sama bininya. Baju nyuci dewek, masak dewek, tidur dewek. Karena tak tahu. Nah ini rugi. Tapi yang lebih bahaya, kalau jatuh talak tapi dia tak tahu. Ini kejadian. Suami istri ribut. Suaminya bilang akhirnya, ku talak kau. Bini, nah, kau talakkan aku. Oh tidak ada, aku tuh emosi katanya. Datanglah kepada orang yang dianggap disepuhkan di masyarakat. Tapi bukan kiai, bukan ustad. Wong cuma ditua ke di kampung. Mengujuk panggil. Mengujuk, ngapo? Aku ni tadi tu ribut sama bini aku. Jadi aku ngomong sama bini aku, ku talak kau. Oh, kau tadi ribut sama bini kau. Ya, kau lagi emosi kan? Ya, tak apa-apa. Kalau lagi emosi, tak jatuh talak. Uji mengujuk tadi. Mana ada bu bunyi ke biniku, ku cerai kau Tak kacik, ribut tu lah ujungnya. Jadi uji mengujuk tadi, tidak jatuh talak. Karena kau lagi emosi. Karena mengujuk ni lolo. Yang bertanya buyan, bininya juga bengak. Akhirnya maaf, dia melakukan hubungan hidup rumah tangga lagi. Sampailah punya anak. Apa hukumnya itu? Ya kalau talak 1. Kalau sudah terucap talak 3. Kadang talak ini terucap berulang-ulang. Nasab masih nyambung, darah DNA-nya sama, tapi nasab lah putus. Anak-anak zina bisa terjadi. Kenapa ini terjadi? Karena kebodohan. Karena kebodohan tadi. Tak pakai ilmu. Ilmu itu penting, ibu. Kalau tanpa ilmu, ikhwan rahimakumullah, ibadah kita itu yang sebaik kami gambarkan, boleh jadi tidak diterima Allah, merugi, tapi boleh jadi naudzubillah justru mendatangkan dosa. Mendatangkan dosa. Nah, maka penting kita belajar ilmu agar kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang batil, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Contoh lagi, ya, banyak di kalangan kita ini tak paham tentang hukum mahramiyah, Pak. Kebanyakan kita memandang istri paman adalah bibi, iya kan? Paman kita punya istri, kita panggil bibi. Dulu waktu kita tak paham, lebaran, soan, cium tangan. Begitu Abdullah sama Abdurrahman, 2 beradik ini mondok, dapat ilmu, balik lagi ke rumah, lebaran datang ke pamannya namanya Umar. Abdurrahman sama Abdullah dulu waktu salaman sama Umar cium tangan. Di sampingnya ada istrinya Khadijah, cium tangan juga. Karena waktu itu belum punya ilmu. Begitu Abdurrahman dengan Abdullah sudah belajar, balik ke rumah, sowan ke rumah pamannya Umar, salaman, begitu sama bibinya, kan panggil bibi juga. Istri si Umar tadi, Pak, Khadijah namanya. Mereka tak salaman, cuma macam ini baik. Marah Umar. Oi, ngapa tak sujud? Ngapa macam itu? Sujud bibi kamu ini. Bingung budak 2 ini, Abdullah sama Umar. No, di Umar tadi, Pak. Ya. Kamu ni mondok bukan nambah pinter, nambah buyan. Dulu salaman, sekarang tak salaman sama bini aku. Katanya mondok nambah buyan, bukan nambah padahal dia yang bengak. Umar itu yang bengak. Tak tahu kalau bininya itu bukan mahram secara hukum. Batal wuduk dalam mazhab Syafi'i. Kenapa ini terucap? Karena tak paham. Dalam hukum muamalah, contoh, Bu, ini banyak terjadi di masyarakat kita. Kalau mendekati hari lebaran terutama, atau hari Asyura, orang suka bagi-bagi duit ke anak yatim. Kita selalu mencari uang yang masih baru. THR pakai duit anyar. Ya. Nanti ada orang-orang yang mengambil jasa, dia nuker duit di bank lalu ditukarkan ke kita. Kesannya kita beli duit. Berapa, Pak? Butuh 1 juta. Nah, 1 juta, bayar 1.100.000. Kan banyak berlaku seperti itu. Kita ngasih duit 1.100.000, dia ngasih kita duit anyar 1 juta.
Kita kasih ke dia 1.050.000 atau 1.100.000. Apa hukumnya itu? Riba. Riba itu. Kalau kita tahu ilmunya, tidak repot bagaimana menjadikan ini jadi halal. Bukan mengakali ilmu, tapi memang ini ilmu yang perlu kita jadikan. Ilmu itu fungsinya memberikan solusi. Kalau Ustaz Nabil, beliau ngasih kesan, nah Ustaz Sukri, duit hanya sejuta, kau minta 1.100.000. Nah, bela kau 1.100.000. Dia ngasih 1.000.000, anak ngasih 1.100.000, itu riba. Untuk menjadikannya tidak riba sangat gampang. Mana duit kau 1.000.000? Ini 1.000.000. Nah, ini 1.100.000, 1.000.000 ganti duit 100 buat hadiah kau. Selesai. 1.000.000 ganti duit, 100 hadiah kah? Akadnya hadiah. Nah, ini butuh ilmu. Ayo sama bebek repot gini. Oh, tidak bisa sama. Ibadah tidak bisa modal ikhlas, Bu. Orang punya ilmu, itu ibadahnya mendekati gobul. Kalau nggak punya ilmu, jauh dari gobul. Tapi gobul ini masih banyak faktor lain dalam banyak ibadah. Ini sebagai penutup, untuk gobul ibadah itu pertama harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan syariat. Kalau kita mazhab Syafi'i, ikutilah mazhab Syafi'i. Kedua, adanya keikhlasan dalam ibadah. Sah, perhatikan ikhwan, sah belum tentu gobul. Sahnya ibadah seseorang belum tentu gobul. Sah itu sesuai dengan syariat. Tapi untuk menjadi gobul ada banyak faktor, minimal 2 yang harus kita perhatikan. Di antaranya keikhlasan. Orang ibadah, ilmunya luar biasa, ustadz kok, kiai hebat, habib, mufti, sholatnya masya Allah kencang, sujudnya bagus, sempurna secara hukum. Apakah pasti gobul? Belum tentu. Kalau sholatnya riya'an wa sum'atan, sholatnya bukan karena Allah, minta dinilai oleh manusia. Oh masya Allah, Ibu Siti sholatnya khusyuk, Ibu Maimun sholatnya khusyuk, oh Pak Abdullah sholatnya masya Allah, nggak diterima Allah. Jangankan sholat, pergi haji, biaya, tenaga, keluarga, jadi korban. Kalau niat bukan karena Allah, biar pulang panggil Ibu Hajah, yang nggak dapat. Panggilan Ibu Hajah dapat, dari sisi Allah nggak dapat. Cuma bab ikhlas ini nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kita nggak bisa memvonis, oh si fulan ikhlas, si fulan nggak ikhlas. Kan ikhlas tempatnya di sini. Walaupun kadang-kadang ada tandanya, keikhlasan itu ada tandanya. Tapi hakikat ikhlas yang hanya tahu Allah. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kehalalan apa yang kita gunakan dalam beribadah. Ikhlas, masya Allah, tanpa ilmu nggak bisa. Ini kejadian habaib di Palembang. Karena anak majelis kita sama kayak di sini juga, sebagai mereka kerja. Jadi suatu hari mereka ada meeting sama bosnya. Tahu meeting, Bu, ya? Kumpul pembahasan tentang pekerjaan. Selesai itu ada isoma, istirahat, sholat, makan. Bosnya ini kebetulan ya lihat anak buahnya sholat, ya ikut sholat juga. Jadi akhirnya ngambil wudhunya bareng. Kebetulan berdampingan. Anak murid kita ini anak majelis, sampingnya bosnya. Bosnya kayak saya, pakai tangan panjang baju. Jadi pas wudhu begini. Nah, mentok sampai di sini. Kemeja ini kan baju koko lebih longgar kan, kemeja kerja. Jadi lututnya nggak sampai, masih ketutup baju. Akhirnya dia wudhu. Pas wudhu cuma sampai di sini basah. Lututnya nggak basah, sikunya nggak basah. Syarat wudhu siku harus basah, bahkan dilebihkan. Jadi pas sedang wudhu, dilihat sama anak majelis, ditegur dengan sopan, ditegur, Bapak minta maaf Bapak, ada apa? Biasalah atasan sama anak buah, ada apa? Itu wudhunya Bapak kayak kurang sempurna. Loh, emang kenapa? Kalau nggak sempurna, ya nggak sah nanti salahnya Pak. Emang salahnya apa? Itu sikut Bapak nggak basah. Pas dilihat sama dia, bener. Yang penting ikhlas. Jawabnya apa? Yang penting ikhlas. Nggak bisa, Bu, Pak, ikhwan. Syariat harus dijalankan. Ikhlas bab penutup juga itu.
pelengkap ikhlas itu. Tanpa keikhlasan sempurna ibadah secara teori tidak ada nilai di sisi Allah. Sempurna ibadah tanpa ikhlas nggak diterima. Ikhlas tapi salah, ya nggak diterima juga. Yang penting ikhlas dia bilang. Ya nggak bisa. Nah sekarang ibadah sempurna, syariat jalan, ikhlas masya Allah. Tapi ibadah pakai duit haram, nggak terima Allah. Innallaha jamilun la yaqbalu illa jamal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu cantik, indah, bagus, sempurna. Enggak nerima kecuali yang baik, yang bersih, yang indah. Jangan pernah mencampurkan dalam ibadah kita dari sesuatu yang diharamkan Allah. Rasulullah pernah bersabda, ibu bapak hadirin ikhwan rahimakumullah, perhatikan ini benar-benar, apalagi nggak lama lagi bakal, maaf kita nggak suudzon, tapi praktek ini sudah jadi sandiwara politik di negeri kita. Kalau udah kampanye banyak hadiah masuk ke rumah. Ya, sogokan, ar-rasi wal murtasi finnar, yang nyogok, yang disogok sama-sama masuk neraka. Beb, aneh nganterin beb, yang nganterin kena juga, Pak RT, Pak RW yang ikut bagikan kena juga, semua. Bukan cuma yang nerima dan yang tidak nerima. Beb, aku terima tapi aku milih dia beb, dua dosa kau. Ya, duit sogokan diterima tapi nggak milih dia, dua dosanya. Pertama rasuahnya kena, khianat juga kena. Jadi bagusnya ditolak. Hati-hati Bu, Bapak, ini hal yang sangat penting dalam ibadah. Rasulullah pernah berkata, seorang yang sholat, lihat nih kalimat dari Rasulullah, seorang yang sholat, Nabi nggak bilang nggak sholat, sholat, menggunakan pakaian yang dia beli dengan uang 10 dirham. Pakaian itu dibeli dengan harga 10 dirham. Dari 10 dirham itu ada 1, bukan 9. 1 dirham duit haram. Katakanlah mau beli pakaian 100.000, gamis, peci, sarung. Duit punya 90.000. Kurang 10 nggak bisa beli sarung, beli baju, beli kopiah. Ngambil duit orang, dicampurkan, jadilah 100.000, dibeli, dipakai sholat. Apa kata Rasulullah? Lam yatakabbalallahu sholatahu. Tuh orang sholatnya nggak diterima Allah. Sholat hamba tersebut nggak diterima Allah, walaupun dia sholat. Kata ulama, gimana itu? 10, yang halal 9, yang haram 1. Tapi nggak diterima Allah gara-gara yang 1. Gimana dengan orang yang memakai pakaian semuanya dari duit haram? Nas'alullah afiyah salamah. Hati-hati. Pergi haji, masya Allah, bukan haji biasa, ya, ikut haji yang plus Florida apa namanya itu, ya, yang sejenis itulah, sampai ratusan juta dihabiskan duit. Ongkos haji 200 juta, ada duit 100.000 dari duit haram, semuanya jadi haram di mata Allah. Tidak gabul, tidak mabrur, nggak diterima sama Allah. Sedekah, bangun masjid, bangun musola dari duit haram, tidak diterima oleh Allah. Orang pergi haji, duit boleh nipu, duit boleh ngerampas, duit boleh jual barang haram. Ibadah dia, walaupun dia nangis dalam sholatnya, walaupun dia nangis dalam ibadah, nggak diterima sama Allah. Na'udzubillah min. Hati-hati. Pastikan mengkana yang kita pakai, sarung yang kita pakai, jubah yang kita pakai, peci yang kita pakai bersumber dari yang halal. Beb, kalau anak sekarang kayak Habib tuh, pakai sarung, pakai baju, pakai imamah, pakai peci. Pas anak mau sholat ingat, oh imamah ini haram, boleh mencuri. Ya, kemarin pas beli di toko grosiran jual rida, beli selusin, aku ngambil 13, yang 12 udah laku, tinggal 1 ini yang haram, aku pakai buat imamah. Ingat aku beb, kalau ini dari yang haram, jadi ku copot. Sholat nggak pakai imamah, sah nggak sholatnya? Sah. Ya, gobol nggak sholatnya? Insya Allah, karena yang haram nggak nempel. Pas sholat lagi teringat, peci juga dari haram, buka peci, sholat nggak pakai peci, boleh nggak? Boleh, sah.
Teringat lagi apa? Rida. Tadi yang haram, buka ridanya. Soalnya nggak usah pakai apa-apa, baju aja polos. Teringat lagi baju koko haram, buka pakai kaos, sah. Ya. Kalau baju, pakaian, sejadah dari duit haram, solusinya gampang, lepaskan. Tapi mabuk, ini kalimat terakhir. Yang repot, kalau yang haram itu darah daging kita. Ngadep Allah, makan haram, minum haram. Kalau pakaian bisa diganti, ini bisa copot. Tapi kalau tiap hari makan duit haram, minjemkan uang pakai bunga, dagang nipu, timbangan dikurangi, ukuran dipotong, ngerampas hak milik orang, geser patok tanah, hak orang kita rampas, punya orang jadi milik kita, nipu lewat jabatan, bikin nota fiktif, nota kosong, dan seterusnya. Lalu kita ibadah, kita makan minum. Kalau pakaian bisa dicopot, bisa diganti. Tapi kalau makan minum, daging yang tumbuh, apa kata Rasulullah? Lahmun au jismun. Ya, dalam riwayat itu lahmun nabata minal haram an-naru aula bih. Daging yang tumbuhnya dari yang haram, neraka lebih utama buat mereka, kata Rasulullah. Nas'alullah afiyah salam. Wajar kalau sekarang umat Islam di sana dapat musibah, di sana ditindas, di sana dizalimi, kita ngangkat tangan ramai-ramai doa nggak dijabah sama Allah. Kita masih bergelut dengan yang haram. Makan minum dari yang haram. Jadi sumbangan yang penting dapat sumbangan, tapi dari yang haram. Oh, enggak bisa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mari dengan ilmu kita mencapai gobul ibadah. Gobul bukan cuma dengan ilmu saja, tapi keikhlasan, dan pastikan ibadah kita dengan sesuatu yang diridhoi Allah, bukan dari barang yang haram. Jangan sentuh yang haram, apalagi makan minum dari yang haram. Pelajari benar ibu. Apalagi perempuan itu ada masalah-masalah khusus seperti masalah bab haid, nifas, wiladah. Itu harus dipelajari. Kalau ngomong udah selesai, ibu. Banyak nih anak disampaikan. Ini contoh berapa banyak manusia di mana-mana, bukan di Palembang, di Jambi juga sama. Kalau saya tanya ibu-ibu, orang nifas berapa hari? 40 hari. Iya. Paling lama 40 hari. Di mana-mana seperti itu. Orang tadi kalau nifas 40 hari. Padahal nifas itu bisa saja setengah hari selesai. Bisa sehari, bisa seminggu, bisa 20 hari, bisa 30 hari, bisa sampai 60 hari. Tapi orang taunya 40 hari. Ada perempuan kejadian mana di Palembang, yang kita sedihkan, rumah ini perempuan dekat masjid banyak majelis padahal. Dia nifas cuma 3 hari, cuma 7 hari. Masuk bulan Ramadan, selesai nifasnya 7 hari, tapi dia tetap tidak puasa sampai akhir Ramadan. Kenapa? Belum 40 hari. Kata emakku, jangan sholat dulu, jangan puasa dulu. Ada kan pemikiran seperti itu? Belum 40 hari, jangan sholat dulu, jangan puasa dulu. Padahal dia selesai 3 hari. Jadi sebulan penuh Ramadan tidak puasa dia. Kenapa? Balik nggak punya ilmu. Taunya kata uang dulu. Kalau belum 40 hari itu, jangan sholat dulu, jangan puasa dulu. Ini salah fatal. Kalau dia ngomong, bu, kalau belum 40 hari jangan keluar rumah dulu, itu oke-oke lah. Boleh-boleh saja, walaupun mungkin jadi merugikan, boleh jadi tidak merugikan. Tidak ada hukum itu. Kalau belum 40 hari jangan keluar dulu. Kalau perempuan nifas, tidak ada. Cuma tidak merugikan dalam syariat. Tapi kalau 40 hari belum, jangan puasa dulu, jangan sholat dulu. Wah, ini musibah banyak. Dan lagi kalau kita bahas tentang iddah, lebih awam lagi. Orang-orang awam mengatakan iddah itu produk habaib. Tahu iddah nggak, bu? Iddah itu duduk manis di rumah nggak keluar. Kalau suami meninggal selama 4 bulan 10 hari. Jadi kalau suami kita meninggal jangan ikut ke kuburan. Haram hukumnya. Perempuan tidak boleh ikut ke kuburan. Kalau ziarah kubur lain cerita.
Jangan kondangan, jangan belanja, jangan kemana-mana. 4 bulan 10 hari perempuan duduk di rumah, kecuali darurat, sakit, berobat. Tapi banyak perempuan tidak tahu. Ini kejadian pada bibi saya. Memang kalau ilmu itu asyik, Pak. Ya, nyambung terus. Saya punya bibian, kebetulan tinggal di kampung. Suaminya meninggal. Baru kurang lebih seminggu datang tetangga ibu-ibu, nganterin undangan, bakal ada hajatan kawinan. Biasa cara orang kampung kan, kalau ada hajatan masak bareng-bareng. Itu perlu dijaga, itu adat yang baik. Sekarang kan nggak lagi catering semua. Kalau orang masak bareng, sekampung tuh ikut masak, bawa pisau masing-masing. Masak kupas bawang yang nyelek sambal segala macam. Jadi 3 orang ibu-ibu ini datang ke bibian saya, namanya Fadlun. Lun, katanya, agak jaturi gewang-gewangi, kami nak ada hajatan. Jadi bibi saya bilang, waduh minta maaf, mungkin aku tak bisa nak melok. Temennya bilang satu, oh kalau habaib memang macam itu, kalau lakinya meninggal tak boleh mentu dulu sampai 40 hari. Ya Allah. Padahal ini bukan hukum habaib, dan bukan 40 hari, hukum syariat yang mewajibkan perempuan yang meninggal suaminya duduk di rumah, nggak boleh keluar 4 bulan 10 hari. Tapi image masyarakat, oh itu habaib, kalau lakinya meninggal tak boleh mentu dari rumah. Padahal bukan hukum habaib, hukum syariat. Bukan 40 hari, 4 bulan 10 hari. Di mana kita dapat ini? Dari majelis Kalau kita nggak duduk di majelis taklim, gimana kita bisa dapat ilmu seperti ini? Mungkin bukan cuma ibu-ibu aja, kita bapak-bapak juga nggak paham tentang ini. Ya, walhasil ilmu itu luas, bagaikan lautan. Semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Jadi kerja ini masya Allah, ibu-ibunya udah tua-tua tapi hadir, yang mudanya nggak kelihatan. Ya, ngeri bu. Anak-anak perempuan zaman sekarang minta maaf nih, ya, ikhwan. Tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai saudara. Ente punya saudari perempuan, ente punya emak, ente punya istri. Dia kadang nggak belajar urusan haid nifas ini. Taunya perempuan di luar haid itu pokoknya kalau darah keluar haid, kalau berhenti suci. Orang yang di luar, perempuan itu taunya begitu. Kalau darah haid, kalau darah keluar itu haid. Kalau berhenti berarti sudah suci. Oh, enggak segampang sesimpel itu ilmu haid. Banyak ribet. Dari bau, dari warna itu ada penelitian semua itu. Ada ilmunya khusus. Gimana kalau lebih sampai 15 hari? Bagaimana kalau kurang? Biasa di awal bulan atau keluar di tengah bulan. Bagaimana kejadian kalau sebulan ada 2 kali keluar? Itu punya ilmu, butuh ilmu. Tapi orang di luar taunya kalau keluar darah, keluar nih subuh, zuhur udah nggak keluar, suci dianggap sudah. Ini musibah, ini bahaya, bisa berdosa besar dia. Subuh keluar darah haid jam 4, pas pagi mau mandi dilihat darah udah nggak keluar, pas duha lihat udah nggak keluar lagi, wah udah suci aku. Zuhur sholat dia, asar sholat dia, gimana hukum sholatnya nih? Haram. Haid bukan cuma seperti itu hukumnya. Keluar subuh duha berhenti langsung suci, tidak bisa, perlu dipelajari. Luas pak ilmu pak. Ini baru bicara tentang ilmu hukum dasar. Anak kira sampai sini dulu. Ya, mudah-mudahan kita tambah semangat untuk belajar kaji ilmu. Ilmu itu penting. Tanpa ilmu kita akan tersesat. Kemungkinan pertama kita akan merugi tanpa dosa. Kemungkinan kedua merugi plus dosa. Kalau orang ibadah tanpa ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi di majelis taklim, Allah tambah berkah untuk masjid ini dan ibu bapak sekalian, insyaallah panjang umur oleh Allah sehat walafiat, istiqomah dalam taat, mengamalkan ilmu, menambah ilmu, dan insyaallah apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu diberikan oleh Allah untuk kita semua, baik itu pahala yang luar biasa, ampunan dosa yang luar biasa, dan insyaallah Allah bukakan pintu surga sebagaimana Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju ke tempat yang mana di situ dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Insyaallah kita semua ahli jannah.
Berikan Allah segala hajat kita insyaallah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad mustahil bi rahmatillah. Adada man fi amillah salatu wa salamun da'iman ila yaumil wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ij'al hadzal majlis syahidan lana la 'alaina hujjatana la 'alaina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ahad minna min ba'di kama turud aw mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil 'afiyah salamah haqiqna ya rabbana bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadama yaumil qiyamah ya hafiz afadna tabbidna ma tabat. Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wala mudillin. Allahumma ij'alna mubarakin fi kulli hin qurrata 'ain sayyidil muslimin wal hikmah ya rabbal bisalihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Sekali jazakumullah jazaa Habib Nabil dan semua pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan kami untuk bisa bersilaturahmi dan sedikit menyampaikan apa yang bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang maaf para ikhwan sekalian, ibu sekalian, terima kasih dengan simakan mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang diridhoi Allah. Hadza ma aqulu astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tauqihat ataupun kajian dari guru kita Al-Habib Syukri bin Ali bin Syahab. Kebetulan ibu-ibu, bapak-bapak, beliau hadir di Jambi dari hari Senin malam Selasa. Beliau membawa tim media dari Palembang, maka boleh nanti kita melihat di YouTube kajian-kajian beliau. Nama YouTube-nya yaitu Sohibul Majalis atau bisa disingkat dengan SM Media. Ya, SM Media. Kebetulan beliau aktif di setiap harinya mengisi kajian di Kota Palembang, yang mana alhamdulillah beliau guru kami, ya, senantiasa memberikan ilmu kepada masyarakat Palembang. Maka alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Maka boleh kita nonton kajiannya nanti di Sohibul Majalis. Malam ini juga ada live juga di YouTube-nya Sohibul Majalis, mengisi di Lorong Kuningan, Talang Banjar, acara Maulid Arba'in. Maka yang bisa hadir, mari kita hadir bersama-sama menjemput keberkahan. Dan yang tidak bisa hadir, boleh nonton di channel YouTube Sohibul Majalis atau SM Media. Baik, sekian dulu dari kami. Kami mohon diri. Walafu minkum usiku wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Termasuk majelis ini juga tuh. Ya. Ya, majelis yang kita hadiri alhamdulillah